Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam salam kebajikan, dan salam harmoni. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah penginderaan jauh untuk pertemuan ketiga. Yang sebelumnya kalian sudah saya berikan RPS pada pertemuan sebelumnya dan kalian sudah tahu materi pada perkuliahan di siang hari ini. Ini ada deskripsi mata kuliah mengenai penginderaan jauh, jadi kita akan membahas dari pertemuan mengenai dasar-dasar penginderaan jauh, sistem yang digunakan, wahana, serta bagaimana proses koreksi yang nantinya dapat membantu kalian untuk memahami dan menganalisis kondisi keruangan melalui citra penginderaan jauh. Ini adalah capaian pembelajaran, jadi kalau capaian pembelajaran sikap tentu itu adalah sesuatu yang kita capai seluruhnya, dan capai pengetahuan, ini ada 2 hal yang harus kalian kuasai, yaitu menguasai kunci interpretasi citra penginderaan jauh, dan yang kedua adalah memahami jenis-jenis penggunaan citra penginderaan jauh. Dan tidak kalah pentingnya adalah capaian keterampilan umum, yaitu mampu mengidentifikasi dan mengenali wilayah dengan citra penginderaan jauh. Jadi ini yang harus kalian kuasai dan harus kalian miliki. Dan yang kedua adalah mampu menggunakan citra penginderaan jauh sebagai data yang nantinya dapat mempermudah kalian dalam menyelesaikan hal-hal ketika kalian melaksanakan penelitian dan juga yang lainnya. Dan harapannya ketika kalian menyelesaikan pertemuan kali ini adalah kalian mampu menguasai tentang unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh dan mengenal jenis-jenis citra penginderaan jauh. Gitu. Jadi ini adalah harapan dari terselesainya mata kuliah yang saya ajarkan pada siang hari ini. Ini adalah outline pertemuan kita yang ketiga. Di sini ada 2 hal topik pembahasan, yaitu tentu kunci interpretasi citra, dan yang kedua adalah jenis-jenis citra penginderaan jauh. Di sini kita akan menggunakan model pembelajaran adalah problem based learning. Jadi nanti saya akan memberikan tampilan beberapa citra ya. Jadi kalian bisa tahu perbedaan mana jenis citra A, B, C, dan itu memakai kunci interpretasi seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke problem based learning-nya, jadi nanti akan saya paparkan mengenai terkait materi tentang kunci interpretasi dan jenis-jenis citra secara umum. Ini adalah referensi yang digunakan dalam mata kuliah penginderaan jauh. Jadi ini konsep umum ya tentang kunci interpretasi citra. Jadi ini konsep yang harus dikuasai oleh teman-teman geografi di bidang penginderaan jauh. Apapun kalian ketika kalian sebagai guru setelah lulus ataupun kalian bekerja sebagai tenaga ahli. Karena ini adalah konsep dasar yang harus dipegang oleh teman-teman geografi teknik. Jadi yang pertama adalah warna, itu jelas yang paling mudah ya. Jadi ini urutan dari atas hingga ke bawah, itu adalah tingkatan yang paling mudah hingga yang paling sulit kalian pergunakan. Untuk pemula, biasanya 8 kunci interpretasi ini selalu dipakai, selalu digunakan. Dan itu akan berkurang ketika kalian semakin expert di dalam penginderaan jauh. Jadi ketika kalian expert di dalam penginderaan jauh, kalian tidak perlu memakai 8 kunci interpretasi citra sekaligus. Kalian hanya bisa cukup memakai 1 ataupun 2, kalian sudah mengenali objek itu diperbolehkan. Tetapi sebagai pemula ataupun sebagai orang yang belajar tentang penginderaan jauh, kalian wajib harus memahami dan mengerti tentang 8 kunci interpretasi ini. Gitu loh. Ditambah dengan local knowledge ya. Local knowledge ketika wilayah yang kita sajikan adalah wilayah kalian, sehingga kalian pasti akan dengan cepat menyampaikan bahwa Pak itu adalah lokasi perekonomian di wilayah Singaraja, itu wilayah negara dan lain sebagainya. Terlepas daripada local knowledge. Tapi kalau itu adalah wilayah yang baru, kalian bisa mengidentifikasinya dengan 8 kunci ini. Dari sini ada yang ingin kalian tanyakan terkait kunci interpretasi? Ya silakan Bimo. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya, mungkin dari yang Bapak jelaskan sebelumnya, saya kurang paham mengapa Rona itu masuk ke primer dan situs atau asosiasi itu masuk ke tahap yang lebih tinggi. Kira-kira itu apa yang membuat Rona masuk ke primer dan situs atau asosiasi itu masuk ke lebih tinggi, padahal kalau mungkin kita melihat setiap individu itu kan dikaruniai anugerahnya masing-masing, dan bagi individu yang mengalami buta warna itu tentu akan sangat sulit untuk mengenali Rona
dan warnanya. Itu gimana kalau kayak gitu, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sebenarnya dalam konten geografi sebenarnya ada syarat khusus ya. Di keilmuan geografi sebenarnya ada syarat khusus, yaitu kalian tidak pertama tidak menyinggung untuk yang lain, tidak boleh buta warna, baik itu parsial atau menyeluruh, bahkan tidak diperkenankan. Karena kenapa? Karena di konten kartografi dan di konten penginderaan jauh dia pasti lost control. Dia tidak akan bisa membedakan dan dia tidak akan bisa menyajikan dalam kategori sebuah peta. Itu untuk teman-teman yang buta warna, dan juga untuk teman-teman yang matanya yang juling ya, yang juling. Kenapa? Mungkin dia tidak buta warna, Pak. Kenapa untuk yang juling itu tidak diperkenankan, tapi dipertimbangkan ketika itu masuk ke unsur fotogrametri ataupun pengukuran leveling, dia tidak akan bisa melihat ketinggian itu dengan sempurna. Jadi dia akan melihat ketinggian itu jauh lebih pendek daripada ukuran sebenarnya. Jadi sebenarnya ada ketentuan khusus ketika kalian masuk ke bidang ilmu geografi. Itu dua hal itu yang memang menjadi syarat khusus yang tidak diperkenankan teman-teman itu bergabung gitu loh. Dan untuk di pendidikan itu akan sangat sulit juga ketika teman-teman tidak bisa membedakan warna ketika menjelaskan kartografi yang harus menceritakan tentang gradasi warna dan lain sebagainya. Mungkin kalau dilatih bisa, tapi kemungkinannya hanya sekian persen atau lebih kecil. Dan mengapa Rona ini menjadi yang paling primer itu dalam tanda kutip sebenarnya yang paling mudah. Ya ini adalah seperti psikologi ya, ketika kalian melihat sesuatu yang hijau, kalian sudah menganggapnya bahwa itu adalah tumbuhan. Jarang kalian melihat benda yang hijau menganggapnya itu adalah warna ataupun objek yang lain atau tanah, itu jarang sekali. Baik itu hijau yang menempel di tembok ya, lumut itu masih clusteringnya adalah termasuk tumbuhan ya, yang dia secara notabene memang tidak memiliki akar batang daun, tapi itu klasternya adalah masuk tumbuhan. Kalian notabene-nya melihat warna hijau. Begitu juga warna biru. Secara psikologis otak kalian merespon biru itu adalah air. Gitu. Jarang kalian melihat warna air yang merah, coklat, kecuali kalau memang dikeruhkan ya, warna coklat kasih pasir, atau air warna merah itu sangat jarang sekali. Dominan kalian melihatnya biru adalah air. Secara psikologis otak kalian responnya demikian. Sehingga dari hal-hal yang seperti itulah makanya warna ini diklasterkan adalah identifikasi yang paling mudah untuk siapapun personalnya. Karena dengan melihat warna, kalian sudah bisa membedakan biru dan merah itu adalah dua objek yang berbeda. Kemudian putih dan hitam itu adalah dua objek yang berbeda melalui warna yang paling mudah. Gitu. Jadi tidak mungkin kalian akan menyamakan hijau tumbuhan dengan coklat yang ada di tanah. Itu kalian pasti secara langsung menyatakan itu adalah dua objek yang berbeda. Satu warna hijau, satu warna coklat. Dan ini tidak memiliki intervensi yang lain ya, maksudnya tidak ada hal yang akan menolak justifikasi itu. Ini adalah objek hijau, ini adalah objek warna coklat. Itu adalah dua objek yang berbeda. Itu jelas mutlak semua orang setuju. Tidak mungkin tidak, gitu loh. Makanya warna ini menjadi unsur yang paling primer atau yang paling mudah untuk dikenali dan dipergunakan untuk setiap personal ketika mengidentifikasi sebuah objek tertentu di penginderaan jauh. Jadi yang paling mudah. Kenapa situs dan asosiasi ini menjadi yang paling sulit? Terkadang kembali lagi ketika kalian mengidentifikasi objek itu bukan wilayah kalian terkadang akan sangat sulit untuk mengetahui kultur wilayah tersebut. Mungkin kalau kultur Jawa, pasar ataupun taman itu depannya masjid dan lain sebagainya, atau kirinya adalah pasar dan lain sebagainya. Tapi di tempat lain bisa jadi berbeda, gitu. Kalian tidak bisa menyampaikan bahwa di sebelahnya masjid ini, kemudian ataupun tempat ibadah, kemudian sebelahnya adalah perkantoran, tidak bisa.
gitu loh. Makanya ini harus membutuhkan tambahannya adalah kalian harus mengenal sedikit banyak wilayah yang kalian kaji. Kalau wilayahnya bukan wilayah yang kalian tempati. Makanya situs dan asosiasi ini menjadi yang paling sulit gitu loh. Karena ini bisa berbeda-beda tergantung wilayah kajian kalian. Gitu. Tetapi kalau ukuran ukuran, pola, tinggi, bayangan, tekstur, bentuk, ini sifatnya sama dengan Rona. Pola mau itu rumahnya di Indonesia, mau itu rumahnya di Amerika, polanya akan sama, hanya teratur dan tidak teratur. Kalau dia posisi rumahnya hadap jalan semua berarti teratur. Begitu juga yang ada di Indonesia. Kalau rumahnya hadap jalan ya sama teratur. Tapi untuk situs dan asosiasi tidak bisa disamakan seperti itu. Makanya situs dan asosiasi ini menjadi sesuatu yang dinamis, tergantung daripada wilayah yang akan kita interpretasi seperti apa. Begitu. Jadi oleh karenanya warna dan asosiasi ini dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Dan sekali lagi situs dan asosiasi ini menyesuaikan daripada pengalaman kalian. Ketika kalian sudah sering melakukan interpretasi ya itu akan dengan mudah kalian mungkin hanya menggunakan asosiasi saja kalian sudah mengenal wilayah itu seperti apa ya selesai. Itu tergantung dengan pengalaman kalian. Kembali lagi gitu. Begitu Bimo. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Saya cukup mengerti. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Iya boleh. Pak? Silakan. Mengenai tingkat kerumitan dari interpretasi citra itu apakah berlaku untuk semua jenis citra baik itu resolusi tinggi maupun resolusi rendah Pak? Oke, jadi kita nyambung ke jenis citra ya, ke jenis citra. Kalau berbicara jenis-jenis citranya, nanti Bimo akan menemukan jawabannya di penjelasan ini. Jadi kalau jenis-jenis citra penginderaan jauh, kita membaginya berdasarkan 3 klaster. Resolusi tinggi, resolusi sedang, dan resolusi kecil. Itu adalah 3 klaster yang diakui ya, yang diakui di Indonesia ataupun di seluruh dunia, yaitu resolusi tinggi, resolusi sedang, dan resolusi kecil. Gitu. Bedanya apa? Kalau resolusi tinggi, kalian akan melihat objek itu dengan lebih jelas. Bentuk objeknya, bangunannya itu akan lebih jelas. Kalau resolusi sedang, mungkin objeknya itu akan menjadi satu dengan objek yang lain. Jadi ketika kalian seharusnya di sana ada gang yang jaraknya 2 meter, ketika bertemu di resolusi sedang, itu objek tersebut akan menjadi satu. Jadi terlihatnya hanya satu objek. Dan ketika itu di resolusi kecil, ketika di resolusi kecil, kalian bahkan tidak kelihatan rumahnya, yang kalian lihat adalah komunitas permukiman, kelompok permukiman. Jadi itu akan sangat-sangat berpengaruh ketika kalian mempergunakan jenis-jenis citra penginderaan jauh. Analogikanya ketika itu wilayahnya lokal ya, maksudnya apakah tingkat kecamatan atau desa, kalian akan dengan mudah membedakannya. Tapi kalau itu sudah tingkat regional, kabupaten itu kalian hanya bisa melihat grup-grup kenampakannya. Tapi kalau itu sudah sifatnya global, provinsi ataupun satu wilayah gitu, Indonesia, Malaysia, kalian hanya bisa membedakan secara pola dan lain sebagainya, pola, tekstur dan lain sebagainya. Jadi akan sangat berpengaruh. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan penjelasan singkat tentang kunci interpretasi dan jenis-jenis citra. Kita masuk ke problem based learning-nya. Kalau seperti ini, apa yang bisa kalian lihat? Kalau saya melihatnya hanya dari warnanya, dia warna hijau, kemudian ada teksturnya di sana sedikit ada kasar. Mungkin itu saja Pak. Kalau bentuknya. Pulau Jawa memanjang ya bentuknya. Oke. Warna aja Pak. Tekstur dan warna. Teksturnya seperti apa teksturnya? Kasar atau sangat kasar? Kasar. Kalau seperti ini termasuk kategori apa? Besar, sedang, atau kecil? kecil Pak. Kecil. Jadi kalau kecil, kunci interpretasi yang kalian pakai juga terbatas ya. Seperti tekstur.
Kalau ini anggap Jawa ya, kalian saya yakin sudah mengenal Jawa secara keseluruhan walaupun belum pernah ke lokasi di berbagai pulau Jawa, tapi melihat Jawa saya yakin kalian sudah pernah. Jadi yang kalian pakai juga terbatas ya. Saya hanya bisa melihat tekstur Pak, seperti tadi yang disampaikan Restu. Di tengahnya banyak gunung api sehingga teksturnya sangat kasar. Ya benar, jadi tidak ada yang keliru. Kemudian teman satunya Pak, saya hanya melihat warna, itu warna hijau tua dan hijau muda. Hijau tua kebanyakan di tengah Pak, hijau muda ada di area atas dan bawahnya. Iya, berarti itu dua objek yang berbeda. Sama-sama tumbuhan tetapi tingkat hijaunya berbeda, itu berarti dua tumbuhan yang berbeda, dua jenis tumbuhan yang berbeda. Ya, itu dua hal ya, dua hal yang kalian harus bedakan. Kemudian ada warna putih coklat Pak, warna putih coklat di area-area tertentu, seperti di sini Surabaya, kemudian di sini Bandung, ya kemudian di sini Jakarta, itu berarti adalah objek permukiman. Itu adalah penampakan objek yang berbeda. Berarti apa yang kalian bisa pakai? Ya hanya bisa 3 Pak, ya nggak apa-apa. Itu akan memengaruhi jenis citra dengan kunci interpretasi citranya. Jadi tidak harus kalian dipaksakan harus mempergunakan 8 kunci, tidak ya. Pak saya hanya bisa memakai 3, ya dipersilahkan. Temennya Pak saya hanya bisa memakai 4, boleh. Atau yang lain Pak saya hanya bisa memakai 1, ya nggak apa-apa. Karena kenapa? Kunci interpretasi citra ini tidak ada pernyataan bahwa suatu objek mampu diidentifikasi dengan sekian kunci interpretasi, tidak ada. Karena kembali lagi kepada user atau interpreter, dalam hal ini adalah kalian sendiri. Sehingga tidak ada istilahnya A lebih baik, B lebih buruk, tidak ada. Jadi yang ada adalah bagaimana cara kalian mengenali penampakan objek di suatu wilayah dan seberapa banyak pemahaman kalian terhadap objek itu dengan mempergunakan kunci interpretasi citra. Oke, ini resolusi kecil. Kita pakai wilayah sini. Ini resolusi menengah. Kalau resolusi menengah, apa yang bisa kalian lihat di objek ini? Variasi warnanya makin banyak Pak daripada yang kecil tadi. Ada putih, terus kelihatan juga garis untuk garis jalan. Garis jalan, terus Kelihatan juga garis pantainya juga agak garis jelas sedikit yang putih-putihnya. Kemudian warna apa lagi? Coklat Pak. Coklat. Ada Pak, ada. Maksudnya yang lebih dari tadi. Coklat tua, coklat muda, sama coklat terang. Coklat terang. Oke. Warna Iya, hijau? Hijau tua, hijau muda, terus hijau apa Hijau lagi? pucat. Iya, hijau pucat, hijau keputih-putihan. Oke, jadi setiap warna itu kalau kalian harus mengidentifikasi setiap warna itu memiliki objek yang berbeda ya. Berarti kalau warna coklat contohnya, coklat muda ini dengan coklat tua ini adalah dua objek yang berbeda. Berarti itu harus kalian batasi. Ketika kalian melakukan interpretasi, apapun yang berdasarkan warna yang paling mudah, itu berbeda kalian batasi dulu. Pak ini hijau muda, ya batasi hijau mudanya. Itu hijau tua, maaf, hijau tua. Pak ini hijau tua, batasi. Oh Pak ini coklat terang, oh Pak ini coklat agak sedikit lebih ketuaan, dibatasi. Pak ini coklat lebih tua, dibatasi. Pak ini hijaunya berbeda, di sini hijaunya agak lebih halus, di sini hijaunya agak lebih kasar, batasi. Pak yang di Pulau Maduranya hijaunya seperti banyak bintik-bintik Pak, hijaunya, batasi. Berarti itu adalah penampakan yang berbeda. Jadi kalian jangan ragu ketika mempergunakan kunci interpretasi citra ya, gitu. Pak itu warna hijau tua dengan hijau muda ini sama nggak Pak? Kalau warnanya berbeda batasi dulu. Itu nanti step yang selanjutnya untuk menentukan nama objeknya itu sama atau tidak. Itu step yang selanjutnya. Itu step yang di akhir ya. Baru kalian berikan nama, nanti baru kalian generalisasi. Oh ini objeknya sama. Atau ini objek sama dengan konsep yang berbeda. Ini mungkin sawah ada hujan, ini
ini sawah tanda hujan, ini sawah irigasi. Jadi mungkin sawah irigasi lebih hijaunya lebih terlihat tua karena ada pantulan airnya, karena sehingga lebih terlihat lebih mencolok gitu. Oh, ini coklatnya dia lebih banyak coklat permukiman dibanding coklat yang ada di daerah Pulau Madura. Mungkin adalah coklat dari kondisi tanah ataupun area-area yang dibuka lahannya gitu. Jadi kalian batasi penamaan itu di akhir. Itu kunci utamanya. Jadi jangan ragu ketika kalian melihat perbedaan, kalian jangan ragu untuk tidak membatasi atau mendelineasi bahasanya ya dalam pengertian jauh. Lihat resolusi tinggi. Kalau yang di sini apa yang kalian bisa lihat sudah termasuk resolusi tinggi? Apa yang bisa kalian lihat? Bentuknya, Pak. Bentuk apa ini? Bentuk ada banyak ini. Bentuk objek apa? Bentuknya bentuk objek apa ini? Jalan raya, Pak. Ada. Mana jalan raya? Permukiman. Itu bukan jalan raya, jalan. Landasan pacu, Landasan Pak. pacu. Landasan pacu. Aduh, ini berarti belum pernah ke bandara ini kayaknya Restu belum pernah. Landasan pacu. Tadi saya mau bilang gitu, Pak, sebenarnya. Jadi belum pernah ke bandara nih, lihat jalannya sangka jalan tol langsung ke laut berarti. Oh, langsung nyemplung ke laut. Resolusi tinggi berapa banyak kunci interpretasi yang bisa kalian pakai? Warna, tekstur, 2. terus apa lagi, Pak? Yang lain? Pola. Pola. 3. Kalian bisa pakai 3. Warna, tekstur, Kemudian Bentuk, iya bentuk, Pak. pola, asosiasi, bisa pakai asosiasi. 5. Bayangan. Bayangan 6. Tinggi. Iya, tinggi, Pak. Tinggi 7. Yang terakhir Asosiasi. lagi satu temennya asosiasi apa tadi? Situs. Nah, situs. situs ya, Situs. bukan situs website ya, situs ini. Iya. Situs website ini ataupun situs sejarah kan membahasakan situs. Jadi itu BIMO. Jadi ada keterkaitan erat antara menjawab pertanyaan BIMO yang tadi ya, yang di awal. Jadi memang ada keterkaitan erat ketika kalian memakai citra resolusi tinggi dengan kunci interpretasi, itu akan sangat ada keterkaitannya. Jadi oke, sebelum ditutup kita akan melakukan assessment di dalam pertemuan kita kali ini untuk melihat apakah kalian sudah paham mengenai jenis-jenis citra dan mempergunakan kunci interpretasi citra. Mana jenis citra Landsat? Kalau kalian mengamati, kalian seharusnya bisa paham. A, B, C, mana yang termasuk Landsat? Landsat apa C? Enggak, B. C itu bukannya modis. Apa? A itu Landsat. A, Landsat. Yang lain? Terus B Quickbird. B, C modis. apa? Restu A B. itu Landsat. B Quickbird. B, Quickbird. Oke. Kembali, Pak, kembali. A-nya yang Landsat, A-nya Landsat. Masuk. B Landsat B. Kok A sih? Kayaknya. Gimana? Yang lain ini B, restu B, Landsat. Quickbird A. Modis C. Yang lain? Setuju semua ini? Yang lain nggak ada jawaban. Ismail, Dita, Ira, gimana ini? Ira nggak ada suaranya. Nah, Ira nggak ada suaranya. Lagi makan kayaknya. Bagaimana? Filan, Pak, Filan. Filan, gimana ini Filan? Dita? Landsat ada. Modis B. Modis B. Landsat. Modis Yang B dia nggak? Quickbird. B nggak? Iya. Yang B Landsat enggak? Modis. Landsat yang B nggak? ini C, ini lupa. Ini modis apa Filan tadi? Modis B. Modis B. Oke. Ini Quickbird berarti C. Oke. Yang lain? Terakhir. Jawaban yang lain? Quickbird yang B, Pak. Landsat yang A, modis yang C.
Whitebird yang B, ini jawab Ismail. Whitebird B, modis C, lancet A. Oke. Apa dasarnya kalian melihat ini? Objeknya? Ya, Ira. Iya, Iya. Pak. Apa objeknya? Kenapa kan Ini objeknya? dari ke objeknya terus sama keterangan gambarnya, Pak. Kecerahan itu, kecerahannya. Kecerahan gambar. Oke. Jadi pertama kalian lihat objeknya ya. Maksudnya, oh ini isinya cuma pola aja nggak kelihatan. Ini putih, ini awan ya. Putih ini awan. Awan itu selalu ada di daratan ya. Jarang awan yang ada di laut. Jarang sekali. Ketika Citra merekam kebanyakan untuk di daerah tropis itu ataupun daerah yang bukan tropis ya, di atasnya itu awan tuh kebanyakan selalu di daratan. Ini awan. Jadi ini yang nggak ada awannya, itu kabut-kabut ini, itu condong adalah laut. Jadi kalian bisa melihat sungainya panjang nih. Ini jelas resolusi kecil nih. Gitu loh. Sungainya panjang dari ujung pantai sini sampai masuk ke daratan. Ini jelas resolusi kecil. Gitu loh. Ini jelas modis ya. C itu jelas modis. Nah, berarti Restu sama Mail ini yang benar. Kemudian yang A ya. Yang A ini objek, kalian bisa bandingkan A sama B. Oh, ini objeknya sama-sama kelihatan. Oke. Kalau warna cerah itu ini ya, dinamis ya, tergantung stretchingnya kalau di Citra. Kembali lagi ke objeknya. Di sini terlihat nggak bentuk bangunannya? Kalau di sini dia masih bangunannya masih menggerompol nih di objek ini. Sedangkan di sini bangunannya kelihatan nih sama bentuk sawahnya. Ini satu kotak, ini satu bangunan, ini bentuk ini area golf ini. Ini area golf yang ini kan permukiman. Jadi di sini kelihatan bentuk-bentuk zona golfnya. Yang di sini kan dia masih terlihat satu komunitas, gitu loh. Dan sungainya masih kelihatan lebih panjang dibanding yang di sini. Gitu. Jadi ini lebih kecil dibanding ini. Berarti A itu resolusinya lebih besar dibandingkan B. Gitu. Berarti A itu adalah Whitebird. B itu adalah Lancet. Kenapa? Karena objeknya itu lebih besar. Dan jawabannya benar adalah tempatnya Restu berarti ya. Ini yang tempatnya Mail kebalik. Mungkin tertipu dengan kecerahan wajah ini. Tertipu dengan kecerahan wajah ini. Oke, jadi dari sini kalian sudah bisa mengamati, membedakan citra dan kunci interpretasi. Jadi saya berharap kalian bisa menerapkan itu dan kalian mampu untuk mengenali objek-objek berdasarkan kunci interpretasi ya, berdasarkan capaian pembelajaran yang diharapkan di pertemuan kita kali ini. Mungkin itu, atau ada lagi yang mau ingin ditanyakan terkait ini sebelum saya akhiri? Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, jadi ini akhir pertemuan kita. Jadi terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa akhir kata yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup kegiatan perkuliahan kita dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.